ada di Indonesia sini, tapi ini diceritakan sama Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kisah ini seorang ulama terkemuka bernama Habib Abdullah bin Yahya. Ini ya, Habib Abdullah bin Yahya alaihi ridwanallah, seorang ulama terkemuka, seorang habaib yang sangat soleh, seorang habib yang sangat dimuliakan pada zaman itu. Dah agak lama ya Bu ini. Satu waktu Bu, habibnya ini didatengin sama seorang perempuan, ibu-ibu. Perempuan itu dia bilang, "Bib, saya mau cerita nih Bib." Kayaknya kalau dari nadanya dia mau cerita tuh kayak aib gitu. Jadi beliau suruh orang-orang semuanya ngejauh. Maksudnya kayak ada yang orang di situ yang biasa khidmah sama Habib, suruh bikin air dulu gitulah. Bib tanya, "Apa tuh?" Beliau bilang, "Ya Allah Bib, saya ini Bib, mesti gimana ya Bib?" Nangis-nangis. Dia bilang, "Bib, anak perempuan saya, anak gadis saya, belakangan saya liatin dia pusing mulu, sakit mulu, kalau pagi-pagi suka muntah-muntah." Saya tanyain dia kenapa, pertamanya dibilang masuk angin. Ternyata Bib, beberapa hari lalu ini anak gadis saya itu nangis-nangis. Sudah saya tanya, dia cerita bahwa dia lagi hamil, dihamilin sama pacarnya, dihamilin sama pacarnya. Saya mesti gimana Bib? Ya Allah Bib, malu saya Bib, hancur hati saya Bib, hancur dunia saya Bib. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu doain anak-anak ibu tuh, jangan cuman urusan ya Allah anak saya jadiin anak-anak yang kaya-kaya ya Allah, biar bisa pergiin saya berangkat haji, biar bisa beliin saya rumah gede, biar bisa beliin saya mobil mewah. Enggak gitu Bu. Kebahagiaanmu sebagai seorang ibu bukan ketika kamu punya anak, anak-anakmu mampu, anak-anakmu kaya-kaya, anak-anakmu bahkan pinter-pinter. Enggak gitu, enggak gitu. Bahagiamu sebagai orang tua adalah ketika memiliki anak-anak yang terjaga, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Betul? Ibu nih misalnya, anak ibu hidup pas-pasan, biasa-biasa aja, nggak bisa ngasih bulanan banyak-banyak, nggak bisa ngasih uang banyak-banyak, nggak pernah ngasih hadiah-hadiah yang mewah misalnya. Akan tetapi ibu tahu anak ibu tiap malam bangun buat tahajud. Akan tetapi ibu tahu anak ibu nggak usah dibilang-bilangin urusan ibadah. Akan tetapi ibu tahu anak ibu nggak akan pernah deket-deket sama barang-barang haram. Ibu, mana yang lebih ibu senengi? Punya anak kayak begitu atau punya anak yang bisa ngasih ibu uang banyak, bisa ngasih ibu harta yang banyak, akan tetapi sholatnya berantakan, ibadahnya nggak kenal? Mana yang lebih ibu mauin? Jujur, mana yang lebih ibu mauin? Hah? Ibu mau nggak anak ibu suka ngasih hadiah macem-macem, akan tetapi kerjaannya zina kemana-mana? Mau? Jadi perempuan nggak bener, jadi simpenan laki-laki kaya? Mau? Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati ibu-ibu saya sekalian, hati-hati. Doa yang benar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jagakan diri kami dan jagakan keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh keluarga kami dari segala perbuatan dosa ya Allah. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami ini ya Allah
dari minuman keras, dari narkoba, dari perzinaan, dari perjudian, dari riba. Jauhkan anak kami semuanya ya Allah, keluarga kami semua. Jauhkan dari semua barang-barang haram, dari semua hal-hal yang Engkau haramkan. Jauhkan kami semua dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu doanya. Si ibu ini cerita dengan nangis-nangis. Jadi kamu punya anak hamil di luar nikah. Iya Bib, saya mesti gimana? Rumah ibu di mana? Kata si Habib. Di Jalan Dermayu. Oh, yang di perapatan itu Bib. Oh, baik. Nomor sekian, rumahnya, chatnya ini gitu, dikasih tahu sama si perempuan tersebut. Baik. Saya mesti gimana Bib? Ibu sekarang pulang. Ini hari apa nih? Selasa. Nanti Bu malam Sabtu siap-siap ya di rumah. Saya mau datang ke rumah ibu. Baik Bib. Ibu-ibu sekalian, dan ibu katanya si Habibnya, jangan cerita kepada siapapun, bahkan suami ibu sekalipun. Dah, ibu tahu, jangan cerita sama anak-anak, jangan cerita sama siapa-siapa. Lebih Bib. Sekarang ibu pulang, ibu siap-siap aja, nanti malam Sabtu saya mau datang. Masak-masak apalah. Kalau perlu bilangin tetangga ada Habib mau datang. Habib Abdullah bin Yahya mau datang. Lebih Bib. Pulang. Kemudian si ibu tanyain sama suaminya, kamu dari mana? Dari tempatnya Habib Abdullah. Oh gitu. Soalnya anak kita kan sakit tuh. Tapi kata Habib mau ke rumah nanti malam Sabtu. Oh gitu. Kasih tahu tetangga-tetangga, rame malam Sabtu, tetangga-tetangga pada datang, semua orang pada datang. Ada Habib Abdullah bin Yahya mau datang ke rumah mereka, ulama terkemuka. Kayak ibu-ibu aja kalau misalnya tahu saya mau datang ke rumah ibu, kan ibu siap-siap. Betul nggak? Ya, biar kata klepon, apa namanya, blengep, apem atau apa, kan biar kata gimana kan disiap-siapin ya Bu ya. Apalagi ini Habib Abdullah mau datang, siapin tuh. Tangga pada datang, semua pada datang. Habib datang ke situ, bawa anak-anak beliau, putri-putri beliau. Beliau punya anak-anak. Itu Bu, anak-anaknya bawa kain, bawa gelang, kalung, cincin, datang ke situ. Bawa sendal baru, bawa segala macam. Kata Habibnya, saya datang ke sini sesudah kumpul semuanya tuh buat melamar anak perempuan ibu ini. Beliau bilang sama putri-putrinya, nak, bapak mau nikah lagi ya, abah mau nikah lagi, tolong siap-siapkan. Anak-anaknya tahu bapaknya laki-laki soleh, nggak akan ngerjain sesuatu dari hawa nafsu. Jadi anak-anaknya semua bilang sami'na wa ata'na, iya abah, baik, apa yang perlu kami siapkan. Siapkan tuh semuanya, barang-barang itu sama anak-anaknya. Bawain abaya, dibawain kerudung, bawain segala macam. Senang semuanya, si ibu nangis, bahagia luar biasa. Ya Allah, emang gak pernah salah kalau apa-apa datangnya sama ulama. Betul Bu? Di sini masih ada yang kalau ada apa-apa datang mendukun? Gak pernah salah. Apa-apa masalah tuh kalau datangnya ke ulama, ditanyakan kepada para ulama yang saleh, yang zuhud, yang punya hubungan sama Allah, nggak akan pernah salah teman-teman. Tapi kalau udah datangnya sama yang nggak bener, udah dah, datang kok sama orang pinter. Pinter agama sih bener,
Ini kan orang pinternya orang Indonesia kan pinter-pinter nggak jelas gitu. Ntar disuruh sembelih ayam hitam. Aduh. Orang sakit ntar penyakitnya mau dipindahin ke kambing, kesian tuh kambing. Kata kambingnya, salah apa saya? Dosa apa saya? Ya Allah, ya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka ditanyakan sama Habibnya, gimana nih saya ngelamar anaknya ini, terima apa enggak? Terima Habib, kata ibunya. Kata bapaknya juga, terima Habib, tentu aja kami terima. Kata Habibnya, mumpung lagi kumpul-kumpul, gimana kalau kita sekalian akad aja? Oh iya Bib, bagus Bib, setuju Bib. Diakadlah malam itu juga. Diakad teman-teman saya sekalian, namanya pengantin baru kan, bawa masuk dalam kamar. Habibnya bilang, saya sudah tahu kamu sekarang ini sedang hamil. Jadi saya Nina kawinin kamu biar kamu ketutupan aibnya. Tenang, saya nggak akan deketin kamu. Saya nggak akan berhubungan badan sama kamu juga. Saya hanya akan ngimamin kamu sholat, ngajarin kamu gimana caranya jadi hamba Allah yang solehah. Bu, kerjanya Habib ngajakin baca maulid, ngajakin baca sholawat, ngajakin sholat tahajud, ngajarin gimana caranya zikir, ngajarin gimana caranya ibadah, ngajarin gimana caranya punya hati kenal sama Allah, ngajarin gimana caranya punya hati cinta sama Rasulullah, gimana caranya punya sambungan sama para wali, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu tuh perempuan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah. Ibu-ibu sekalian, dapat 2 bulan kemudian tuh anak keguguran. Habisnya keguguran, dapat beberapa hari kemudian Habibnya bilang, sekarang kamu udah ngerti caranya jadi hamba Allah, mohon maaf ya nak ya, saya ceraikan kamu, insya Allah. Mudah-mudahan saya doakan kamu sesudah ini dapat jodoh yang soleh. Bu, diceraikan sama Habib, nggak berapa bulan kemudian ngantri orang-orang mau ngelamar jandanya Habib. Masya Allah. Ditanyakan kepada Habib, dipilihkan, ini deh yang soleh nih, dah kawinkan. Kawin, nikah, dapat anak-anak yang soleh-soleha, Masya Allah. Luar biasa. Hatinya para ulama tuh rahmat sama umat. Mudah-mudahan nih para ulama-ulama kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati mereka dipenuhi dengan rahmat, sehingga mereka menjadi penerus dari Nabi kita Muhammad alaihi sallallahu wasallam, yang mana memang al ulama warathatul anbiya, dan juga penerus dari Nabi Muhammad yang Allah katakan tentangnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Cerita ini ngajarin kita ibu-ibu sekalian untuk punya hati penuh rahmat sama orang, yang baik sama orang, jangan punya niat-niatan jelek. Ini kan kalau orang hatinya jelek, ada tahu orang hamil di luar nikah malah digosipin, malah diomongin, malah dikatain, kan begitu. Aib yang seharusnya tersembunyi jadi tersebar kemana-mana. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita insya Allah, biar ngerti caranya nutupin aibnya orang. Amin ya rabbal alamin.